Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Afrian Sabahari dari kelas 1110 Sains 5, asal sekolah SMA Negeri 1 Dompu. Saya akan membahas materi tentang regulasi zat dalam sistem peredaran darah, mata pelajaran biologi, materi 4. Baik, langsung saja ke materi. Adapun pengertian dari regulasi zat pada sistem peredaran darah. Regulasi zat pada sistem peredaran darah adalah proses pengaturan dan pemeliharaan keseimbangan zat-zat penting di dalam tubuh seperti oksigen, nutrisi, hormon, dan produk limbah. Melalui aliran darah yang stabil dan terkontrol, proses ini memastikan bahwa setiap sel tubuh menerima suplai zat yang dibutuhkan dan membuang produk sisa metabolisme secara efektif. Adapun komponen yang pertama adalah darah. Darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Cairan ini memasuk zat penting seperti gula, oksigen, dan hormon ke sel dan organ di seluruh tubuh. Adapun dua komponen utama dari darah yaitu plasma darah sekitar 55% dan sel-sel darah sekitar 45%. Selanjutnya, struktur plasma darah. 90% berupa air, 10% berupa nutrisi seperti glukosa, asam amino, asam lemak, protein seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan lain-lain. Selanjutnya, kandungan plasma darah. 90% berupa air, 10% berupa nutrisi, protein, garam berfungsi menyeimbangkan tekanan osmosis, mempertahankan pH. Hormon berfungsi mempengaruhi aktivitas organ yang dituju. Karbon dioksida atau CO2 hasil respirasi sel yang dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Yang terakhir ada sampah nitrogen, hasil metabolisme yang akan diekskresikan di ginjal. Baik, kita akan masuk ke fungsi plasma darah. Adapun fungsi yang pertama yaitu mengangkut sel-sel darah dan zat-zat penting lainnya dalam tubuh. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Dan yang keempat, mengangkut nutrisi dan hormon ke seluruh bagian tubuh. Yang kelima, membantu membuang limbah seluler dari tubuh seperti CO2 dan lain-lain. Yang keenam atau yang terakhir, mengandung protein penting seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam sel-sel darah pada manusia. Yang pertama ada trombosit atau keping darah. Yang kedua leukosit sel darah putih. Dan yang ketiga eritrosit sel darah merah. Baik, yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Struktur dari eritrosit sendiri yaitu berjumlah 99% dari darah, berbentuk bikonkav karena tidak memiliki nukleus, berwarna merah karena ada Hb. Hb berperan dalam pengikatan oksigen, dan selanjutnya berumur sekitar 120 hari karena tidak memiliki nukleus. Yang selanjutnya sel darah putih atau leukosit. Adapun struktur dari leukosit yaitu memiliki inti sel, dapat bergerak amoebid, memiliki bentuk yang tidak tetap, dapat menembus dinding pembuluh darah. Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir ada keping darah atau trombosit. Adapun struktur dari trombosit sendiri yaitu berasal dari sel megakariotid, berukuran lebih kecil dibanding sel darah lainnya, tidak memiliki inti sel, dan juga memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tidak berwarna atau bening. Selanjutnya ada proses pembekuan darah. Saat terjadi luka atau cedera, pembuluh darah dapat menyebabkan rusak dan terjadi pendarahan. Akibatnya, tubuh akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah atau hemostasis. Baik, di sini teman-teman bisa melihat mekanisme proses pembekuan darah. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke komponen yang kedua, yaitu jantung. Jantung terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung terbagi atas 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel, serta 4 katup yang mengatur aliran darah. Adapun bagian-bagian jantung dan fungsinya. Yang pertama, serambi kanan.
menerima darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari pembuluh vena dan memompa ke bilik kanan. Yang selanjutnya bilik kanan memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida digantikan dengan oksigen. Yang selanjutnya serambi kiri menerima darah bersih yang mengandung oksigen dari paru-paru dan memompa menuju bilik kiri. Yang terakhir ada bilik kiri memompa darah bersih yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, bagian-bagian jantung dan letaknya. Yang pertama ada katup pulmonalis, letaknya antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Yang kedua ada katup tricuspidalis, letaknya antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang selanjutnya ada katup bicuspidalis, letaknya antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada katup aorta, antara ventrikel kiri dan aorta. Baik, adapun komponen yang selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jaringan untuk mengalirkan dan mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Sistem peredaran darah terdiri atas 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama, pembuluh arteri. Pembuluh arteri disebut juga pembuluh nadi. Pembuluh arteri membawa darah keluar dari jantung. Arteri terbesar di dalam tubuh adalah aorta. Arteri yang lebih kecil disebut arteriol. Yang kedua, pembuluh vena. Pembuluh vena disebut juga pembuluh balik. Pembuluh darah vena membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh vena mudah dikenali karena letaknya dekat permukaan kulit dan biasanya terlihat berwarna kebiruan. Yang terakhir atau yang ketiga, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Pembuluh kapiler terjadi proses pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta zat buangan dari tubuh. Selanjutnya kita akan memasuki mekanisme peredaran darah. Mekanisme peredaran darah manusia adalah sistem ganda yang mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh dan darah miskin oksigen ke paru-paru melalui jantung, paru-paru, dan jaringan tubuh dalam 2 sirkulasi terpisah, sistematik atau darah besar dan pulmonal atau darah kecil. Baik, adapun gambar tentang mekanisme peredaran darah, teman-teman bisa melihat sendiri di depan teman-teman. Baik, selanjutnya kita bisa melihat mekanisme peredaran darah kecil. Teman-teman juga bisa melihatnya di depan teman-teman. Baik, ya selanjutnya ada kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Teman-teman bisa membacanya sendiri di depan teman-teman. Teman-teman jangan malas membaca ya.